Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu izin mempresentasikan laporan proyek kami yaitu tentang proposi emas di Kampus Hijau, analisis gedung ITK dengan Golden Ratio. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Gibran Kadafi dengan NIM 15251056. Saya Akbar Pansudira dengan NIM 15251044. Saya Indri Nafisa Cahyani dengan NIM 15251008. Saya Nurul Oktavia Marindatu dengan NIM 08251020. Baik, saya lanjutkan bab 1 yaitu pendahuluan. Di latar belakang kami ini dalam proyek ini, masalah utama yang diangkat adalah bagaimana Golden Ratio bekerja dan apakah rasio tersebut dapat ditemukan dan diterapkan pada bangunan di lingkungan kampus. Proyek ini mengajak mahasiswa untuk membuktikan nilai P secara matematis dan kemudian mengamati penerapan bangunan tertentu. Selanjutnya, tujuan proyek dari kami yaitu membuktikan secara matematis bahwa nilai P dan juga membuktikan rumus yang digunakan adalah 1 ditambah 5 kuadrat dibagi 2 sesuai dengan soal dan juga menganalisis sebuah bangunan di ITK untuk mengetahui apakah bangunan tersebut mengandung unsur golden ratio atau tidak. Dan terakhir adalah menjelaskan alasan mengapa bangunan tersebut termasuk atau tidak termasuk dalam kategori bangunan yang memakai proporsi rasio emas. Selanjutnya akan dibahas oleh Noel. Silakan. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Golden Ratio. Golden Ratio atau rasio emas adalah sebuah konsep matematika yang menggambarkan proporsi ideal antara dua pasang garis. Rasio ini terjadi ketika sebuah garis dibagi menjadi dua bagian. Dengan rumus Pi sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2 sama dengan 1,618. Nilai ini merupakan bilangan irasional yang sering ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti seni, desain, arsitektur, bahkan alam. Kemudian, sejarah dan aplikasi Golden Ratio. Konsep Golden Ratio telah dikenal sejak zaman Yunani, yang digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Euclid dan Leonardo da Vinci dalam seni dan arsitektur. Dalam konteks modern, Golden Ratio juga digunakan dalam desain grafis, fotografis, dan perencanaan ruang untuk menciptakan keseimbangan visual. Kemudian, representasi matematika Golden Ratio. Jika sebuah garis dibagi menjadi dua bagian dalam panjang A dan B, di mana A lebih besar daripada B, maka golden ratio terjadi ketika A tambah B per A sama dengan A per B sama dengan Pi. Dengan menyusun persamaan tersebut, kita dapat membuktikan bahwa Pi sama dengan 1 tambah akar 5 per 2. Pembuktian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 4 bagian 4.1. Kemudian, Golden Ratio dalam arsitektur kampus. Bangunan di lingkungan kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK) memiliki desain yang beragam, mulai dari bentuk geometris sederhana hingga struktur modern yang kompleks. Melalui ini kita dapat hitung mengikuti prinsip Golden Ratio. Pandu, silakan dilanjutkan. Pandu. Satu dua. Ada. Saya akan melanjutkan bab ketiga yaitu metodologi. Metodologi berperan penting untuk membantu mahasiswa mengenali pola, memformulasikan masalah, memilih strategi pemecahan yang efektif, serta menarik kesimpulan secara valid. Dengan memahami metodologi, seseorang dapat melakukan analisis mendalam, membangun argumen matematis yang kuat, dan mengaplikasikan konsep ke berbagai konteks kehidupan nyata. Untuk membuktikan bahwa nilai Pi sama dengan 1 ditambah akar 5 dibagi 2, menggunakan pendekatan aljabar berdasarkan definisi rasio emas.
Adapun langkah-langkah pembuktiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun persamaan dasar golden ratio dengan garis dibagi menjadi dua bagian, yaitu A dan B, dengan A lebih besar daripada B. Maka menurut definisi golden ratio, ada Eh, yang kedua, yaitu menyederhanakan persamaan. Misalkan A dibagi B sama dengan X, maka A ditambah B dibagi A sama dengan X. Karena A sama dengan B dikali X, maka B dikali X ditambah B dibagi B dikali X sama dengan X. Lalu kita substitusikan menjadi B dikali X ditambah 1 dibagi B dikali X sama dengan X. Lalu yang ketiga, kita menghilangkan variabel B-nya. Jadi X tambah 1 per X sama dengan X, lalu menjadi X tambah 1 sama dengan X kuadrat. Yang keempat, menyelesaikan sudah. udah. Lalu yang keempat, kita coba menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Lalu kita gunakan, yang terakhir kita gunakan rumus kuadrat. Karena rasio adalah bilangan positif, maka Pi sama dengan 1 ditambah akar 5 dibagi 2 menghasilkan angka sekitar 1,618 sekian. Silakan, Indri. Strategi penyelesaian bagian 2, analisis gedung di ITK. Yang pertama, pemilihan gedung. Dipilih bangunan yang memiliki bentuk geometris jelas dan bisa diukur, misalnya rektorat, perpustakaan, atau laboratorium. Yang kedua, pengumpulan data. Data diperoleh dari foto berbagai sudut dan pencatatan ukuran penting seperti tinggi, lebar, panjang fasad, serta posisi elemen arsitektur. Yang ketiga, perhitungan rasio. Menghitung rasio antara elemen-elemen bangunan, contoh tinggi atau lebar, panjang atau lebar fasad, ukuran pintu atau jendela, dan lain-lain. Yang keempat, pembandingan dengan golden ratio. Hasil rasio dibandingkan dengan nilai golden ratio kira-kira hampir 1,618. Jika mendekati angka tersebut, bangunan dapat dikatakan memiliki unsur golden ratio. Yang kelima, interpretasi akhir. Menyimpulkan apakah proporsi bangunan sesuai golden ratio dan bagaimana pengaruhnya terhadap tampilan visual serta kenyamanan pengguna. Di bab 4, ada analisis dan pembahasan kasus. Bagian yang pertama, dilakukan pembuktian matematis bahwa nilai golden ratio adalah Pi 1 ditambah akar 5 per 2. Langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama, misalkan sebuah garis dibagi menjadi dua bagian dengan panjang A, bagian panjang, dan B, bagian pendek. Definisi golden ratio menyatakan A plus B per A sama dengan A per B. Yang kedua, misalkan A per B sama dengan X, maka A per A plus B per A sama dengan X. Karena A sama dengan BX, maka BX plus B per BX sama dengan X. X tambah 1 per X sama dengan X. Disederhanakan, X ditambah 1 sama dengan X pangkat 2. Bentuk persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Gunakan rumus kuadrat. X 1 plus minus akar 5 per 2. Karena rasio harus positif, maka nilai yang benar adalah Pi 1 ditambah akar 5 per 2
kira-kira sama dengan hampir 1,618 dan seterusnya. Dengan demikian terbukti bahwa nilai golden ratio adalah pi 1 tambah akar 5 per 2. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis gedung G di ITK, yaitu bangunan yang kita analisis adalah gedung G. Nah, dari data hasil yang kita dapatkan bahwa total luas bangunan dari gedung G itu yaitu 4.500 meter persegi dan jumlah lantainya itu ada 3 lantai dan estimasi luas per lantai yaitu kita menggunakan rumus 4.500 dibagi 3 yaitu 1.500 meter persegi. Nah, terus tuh analisis proporsi vertikalnya yaitu asumsi tinggi per lantai 4 meter, tinggi bangunan yaitu kita kalikan secara 3 kali yaitu 3 lantai yaitu 3 kali 4 12 meter dan juga lebar fasad depan 19,4 meter, maka rasio yang kita gunakan adalah 19,4 dibagi 12 sama dengan 1,616. Nah, rasio ini kita dapat lihat bahwa ini sangat mendekati nilai golden ratio yaitu 1,618 menunjukkan bahwa secara vertikal proporsi fasad gedung G memiliki kesesuaian dengan rasio emas. Dan analisis proporsi ruang kelas yaitu kita mengambil contoh ruang kelas 104 di lantai 1, ukurannya yaitu 10,8 meter dikali 9,9 meter, luasnya yaitu 103,7 meter persegi. Nah, kita menggunakan rumus 10,8 dibagi 9,9 yaitu hampir sama dengan 1,125. Nah, rasio ini tidak mendekati golden ratio sehingga ruang kelas secara individual tidak dirancang berdasarkan rasio emas. Selanjutnya akan dibahas oleh Pandu, silakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan pembuktian matematis, nilai pi, dan hasil observasi terhadap beberapa bangunan di lingkungan kampus. Kesimpulan hasil analisis. Yang pertama yaitu pembuktian matematis. Nilai golden ratio pi terbukti secara aljabar sama dengan pi sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2 sama dengan 1,618. Hal ini menunjukkan bahwa rasio emas merupakan bilangan irasional yang muncul dari hubungan proporsi sederhana. Yang kedua, analisis bangunan di ITK. Gedung rektorat menunjukkan rasio fasad yang mendekati nilai golden ratio. Kemudian, gedung perkuliahan tahap awal 4 lantai memiliki rasio luas lantai dasar terhadap lantai atas yang mendekati nilai ratio. Yang ketiga, gedung G 3 lantai luas total 4.500 meter persegi menunjukkan proporsi vertikal fasad yang sangat dekat dengan golden ratio. Kesimpulannya, secara keseluruhan, penerapan golden ratio di kampus ITK lebih terkait pada skala makro, proporsi bangunan secara keseluruhan dibandingkan skala mikro, ruang kelas atau detail interior. Oke, bagian ini berisi refleksi terhadap proses analisis dan pembelajaran yang telah dilakukan selama proyek langsung. Melalui pendekatan matematika terhadap desain arsitektur, menggunakan konsep golden ratio, mahasiswa diajak untuk memahami keterkaitan antara teori dan praktik. Proyek ini menunjukkan bahwa konsep matematika sebagai golden ratio dapat diterapkan dalam arsitektur nyata. Rasio emas membantu menciptakan keseimbangan visual dan estetika, meskipun penerapannya tidak selalu eksplisit pada setiap detail bangunan. Dalam praktiknya, desain bangunan harus mempertimbangkan banyak faktor, fungsi ruang, estimasi gaya, regulasi teknis, dan kenyamanan bangunan. Golden ratio dapat menjadi salah satu acuan estetika, tapi tidak selalu menjadi prioritas utama. Analisis gedung G menegaskan bahwa meskipun rasio emas memberi nilai estetika pada saat ruang kelas lebih menekankan efisiensi.
Baik, selanjutnya berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang telah kami dapatkan, mau itu dari luas dari gedung G dan informasi tambahan seperti ruang kelas didapatkan dari beberapa sumber, jurnal ITK, reposisi ITK, dan beberapa sumber lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.